Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sisi Metropolitan, sebuah program yang mengangkat isu hukum dan sosial di kota-kota metropolitan yang kami kemas secara humanis dan mendalam. Bersama saya, Naila Husna. Pemirsa, Korlantas Polri memastikan pergantian plat nomor putih dilakukan secara bertahap. Jadwal pergantian menyesuaikan masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sementara biaya ganti plat nomor putih tak ada tambahan. Dan berikut liputan Soza Hutapea dan juru kamera Ade Permana. Pemirsa, penerapan pergantian warna dasar plat nomor kendaraan bermotor rencananya mulai akan diberlakukan pada pertengahan Juni tahun 2022, di mana saat ini warna dasarnya berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih, namun nanti akan berubah dengan warna dasar berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Dan ternyata kebijakan ini telah mengacu kepada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Lalu untuk skema penggantiannya disebut akan dilakukan secara bertahap, di mana prioritas utama ialah kepada kendaraan baru serta juga kepada kendaraan yang sudah waktunya untuk melakukan pembayaran pajak wajib 5 tahunan dan juga penggantian dari kaleng nomor kendaraan bermotor. Lantas pemirsa, seperti apa tanggapan dari masyarakat terkait dengan kebijakan ini? Berikut kami rangkum untuk Anda. Kalau menurut saya sih ya, ini hal yang positif ya, juga memudahkan. Mungkin untuk dirubah plat ini salah satu cara untuk lebih bisa membantu pihak-pihak yang berwajib juga untuk penanganan tilang. Karena kan sekarang ya, zaman sekarang orang-orang banyak yang menduplikat juga plat nomor gitu kan. Karena kalau udah dirubah gitu kan, mungkin orang akan lebih susah untuk menduplikat itu lagi gitu. Hal curang. Ya, hal curang gitu. Gitu sih. Kalau untuk hal itu bagus ya kebijakan, cuma mungkin sosialisasinya aja ke masyarakat gitu. Nanti seperti apa, kami sebagai masyarakat masih belum begitu paham dengan aturan itu gitu. Untuk perkembangan perubahan plat, untuk saat ini saya belum melihat beritanya atau wacananya untuk di sosmed atau di mana, saya belum perhatikan atau mungkin belum ketemu. Jadi kemungkinan untuk wacana itu bagus sih, untuk memperjelas. Untuk plat kendaraan yang dulunya hitam, kita kadang nggak, dari kejauhan kita kelihatan dengan angka yang putih kecil, dengan dasar putih mungkin dengan angka yang hitam mungkin bisa diperjelas itu aja. Rumusan tentang pergantian plat nomor dengan dasar putih sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Kebijakan ini mengikuti jejak negara lain seperti Jerman, Malaysia, dan Amerika Serikat. Semua negara itu turut menerapkan kebijakan tilang elektronik. Pemirsa, tidak perlu khawatir terkait dengan rencana penggantian warna dasar plat nomor kendaraan ini, karena pihak kepolisian menyebut nanti proses penggantiannya tidak akan dibebankan kepada masyarakat, alias masyarakat gratis untuk dapat mengganti warna dasar plat nomor kendaraan bermotornya, termasuk tidak perlu khawatir akan ada perubahan dari biaya PNBP atau penerimaan non pajak. Dari Jakarta, Soza Hutapea, Ade Permana, Metro TV. Apa sebetulnya tujuan penggantian plat kendaraan berwarna putih, dan untuk pemberlakuan awal ini diberlakukan untuk kendaraan dengan kriteria apa saja sih? Saya akan mengajak Anda memaparkannya melalui infografis berikut ini. Tahukah Anda, tak lagi hitam, plat kendaraan kini berwarna putih. Nah, kita akan lihat contoh plat kendaraan yang akan diberlakukan mulai pertengahan Juni 2022 ini. Contoh penulisan platnya seperti ini pemirsa. Jadi warna dasarnya adalah warna putih. Sementara untuk tulisan adalah warnanya hitam ya. Jadi seperti ini, dan hal ini juga sudah diberlakukan di negara-negara lain, dan tujuannya untuk mempermudah proses penerapan
tilang elektronik. Nah, pemberlakuan plat nomor putih ditargetkan oleh Korlantas Polri ini kan berlaku pada pertengahan Juni 2022. Pada awal pelaksanaan tidak semua kendaraan bisa mendapatkan plat baru ini. Untuk penerapan awal, plat nomor putih ini diberlakukan untuk kendaraan apa saja sih? Coba kita lihat dalam infografis berikutnya pemirsa, plat putih berlaku untuk siapa? Nah, ternyata ini dia berlaku untuk perseorangan, kemudian juga badan hukum, PNS dan juga badan internasional. Dengan tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan dari tilang elektronik. Lantas informasi-informasi apa saja yang perlu kita tahu tentang plat nomor putih ini? Jika sudah waktunya diganti, apakah ada perubahan biaya misalnya? Kita perlu tahu informasi terkait perubahan plat nomor menjadi warna putih, diantaranya yang pertama tidak ada perubahan biaya. Jadi untuk biaya masih sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk ukuran, bahan dan ketebalannya juga masih sama dan tidak ada perubahan ya. Nah, pihak Korlantas Polri ini mengatakan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan belum semua kendaraan harus diganti tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB baru. Lantas kendaraan apa saja yang lebih didahulukan mendapatkan plat warna putih ini? Kita lihat pemirsa dalam infografis berikutnya. Nah, ini dia ya, waktu pergantian plat ini adalah ketika membeli kendaraan baru. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk merubah plat menjadi warna putih. Kemudian juga terkait masa berlaku TNKB, ini kan berbeda-beda ya setiap kendaraan. Jadi ketika masa berlaku plat habis, maka disitulah pemilik kendaraan akan mendapatkan plat berwarna putih. Kemudian ketika juga melakukan perpanjangan STNK, dan yang terakhir adalah terkait perubahan pemilik kendaraan. Ya, karena kebijakan ini dilakukan secara bertahap, pihak Korlantas Polri mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir jika belum menggunakan plat berwarna putih. Jadi sekali lagi pemirsa, penggantian plat dilakukan diantaranya untuk mendukung sistem tilang elektronik berbasis kamera hingga juga parkir elektronik. Era baru warna plat nomor akan dilakukan mulai tahun ini, tepatnya di pertengahan bulan Juni. Lalu sudah sejauh mana sih persiapan Korlantas Polri merealisasi kebijakan baru ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama Kasubdit STNK Dit Regiden Korlantas Polri Kombes Pol M. Taslim Khairuddin. Selamat sore, Pak Taslim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertengahan Juni aturan ini akan diberlakukan. Nah, persiapannya sejauh mana Pak yang sudah dikerjakan? Persiapannya memang proses pengadaan material yang kita lakukan. Dan proses itu memang kita mulai dari awal Januari 2002. Maka kita sampaikan bahwa diperkirakan di pertengahan Juni itu akan dilakukan. Karena material yang saat ini sedang kita produksi, kita perkirakan sudah terdistribusi ke daerah-daerah atau kejajaran masing-masing wilayah Polda. Sehingga diperkirakan di pertengahan Juli material itu sudah siap dan sudah bisa digunakan. Pada prinsipnya itu saja yang kita persiapkan. Karena yang lain hal seperti SOP, kemudian alat embossing untuk mencetak TNKB itu sendiri sudah menjadi peralatan yang ada di Polda-Polda dan tidak perlu ada hal yang perlu kita persiapkan. Jadi sudah cukup siap sebetulnya Pak ya untuk menghadapi pertengahan Juni pemberlakuan baru plat berwarna putih. Nah, kendaraan-kendaraan apa saja yang didahulukan mendapatkan plat nomor berwarna putih ini Pak? Bisa dikonfirmasi? Ya, jadi tahapannya adalah yang pertama memang kita berkewajiban menghabiskan material dengan spesifikasi lama, warna dasar hitam, tulisan putih. Kemudian setelah material lama habis, kemudian baru kita menggunakan material baru. Nah, tentu penggunaan material baru ini akan diterapkan kepada kendaraan-kendaraan yang memang sudah membutuhkan TNKB, seperti kendaraan daftar baru, kemudian kendaraan yang mengalami perubahan seperti Rubentina, kata perubahan nama, kemudian mutasi masuk dan STNK, masa berlaku STNK-nya sudah habis atau sudah memasuki usia 5 tahun sehingga perlu perpanjangan STNK, termasuk dalamnya perpanjangan TNKB. Nah, terhadap kendaraan-kendaraan inilah yang akan kita terapkan terlebih dahulu. Pak, dengan penerapan perubahan plat putih ini akan memudahkan penerapan ETLE ya Pak ya. Jadi penjelasannya seperti apa agar masyarakat juga lebih teredukasi tentang adanya perubahan plat berwarna putih ini? Baik.
Jadi memang perubahan spesifikasi TNKB kita rencanakan memang sudah cukup lama dengan melakukan perubahan regulasinya terlebih dahulu dari Perkap 5 Kapolri tahun 2012 menjadi Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2021. Itu dipersiapkan adalah memang untuk mendukung ETLE. Kita tahu bahwa ETLE untuk saat ini teknologi yang digunakan adalah ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, menggunakan kamera untuk merecognize atau mengcapture atau menangkap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas yang sedang bergerak atau dioperasionalkan di jalan menggunakan alat bantu kamera. Nah, kamera ini sifatnya cahaya yang diserap oleh warna hitam. Sehingga kalau warna dasar TNKB berwarna hitam, tulisannya putih, maka yang terserap adalah warna dasarnya. Nah, ini berdasarkan hasil kajian, margin errornya itu lebih tinggi atau tingkat kesalahannya menjadi lebih tinggi. 5 bisa dibaca S misalnya, atau I bisa dibaca 1. Sehingga agar lebih efektif, maka TNKB spesifikasinya dirubah menjadi warna dasar putih tulisan hitam. Dengan harapan ketika kamera nanti mengcapture TNKB, yang diserap, cahaya kamera yang diserap adalah, yang menyerap adalah huruf-huruf dan angkanya. Sehingga dalam proses pengidentifikasian diharapkan nanti lebih akurat, katakanlah demikian. Baik, jadi agar lebih mudah untuk penerapan tilang elektronik. Tapi sebetulnya Pak, rumusan ini kan sudah diwacanakan sejak 2014. Nah, mengapa baru bisa kemudian akan diterapkan pada bulan Juni 2022 ini? Jadi semua ini kan ada proses, merupakan tahapan panjang ya. Kita memang bermimpi sejak tahun 2012 bahwa ke depan penegakan hukum itu tidak bisa dihindari menggunakan teknologi, yaitu ETLE ini, Electronic Traffic Law Enforcement. Maka ketika kita bermimpi akan menerapkan ETLE, tahapan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, melengkapi dulu atau menyiapkan database kendaraan bermotor. Nah, sejak tahun 2014 itulah kita mulai membangun database kendaraan bermotor dengan membangun sistem layanan aplikasi layanan Reki dan Ranmor yang tunggal secara nasional sebagai basic untuk mengumpulkan database itu. Nah, tahapannya sejak 2017, 2018, 2019. Nah, ketika database kita sudah cukup lengkap, memang belum sempurna tapi sudah cukup lengkap, sehingga kita mulai berpikir untuk segera menerapkan ETLE ini. Nah, ketika ETLE sudah diterapkan, maka untuk mendukung efektivitasnya, maka tadi kita merencanakan untuk perubahan TNKB, spesifikasinya dari warna dasar hitam, dari warna dasar hitam tulisan putih menjadi warna dasar putih menjadi tulisan hitam. Nah, itu pun tahapannya adalah kita rubah dulu regulasinya. Nah, merubah regulasi ini kan tidak mudah, perlu banyak diskusi apa segala macam. Hingga di bulan Mei tahun 2021 baru bisa disahkan oleh Kumham dasar hukumnya atau regulasinya yang mendukung. Itulah yang menyebabkan tahapan itu menjadi panjang. Karena prosesnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, jadi tidak serta-merta demikian penjelasan. Ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui apalagi terkait dengan regulasi begitu Pak Taslim. Bisa Anda jelaskan juga terkait dengan selain tentang tilang elektronik ini, maka plat berwarna putih juga berfungsi untuk parkir elektronik. Apa benar demikian, Pak? Oh, jadi sebenarnya tidak demikian. Jadi sebenarnya penggunaan kamera sebagai teknologi pendukung ETLE ini sebenarnya tidak cukup efektif. Kenapa kita katakan tidak cukup efektif? Yang pertama, TNKB yang ada itu sebenarnya masih bisa dipalsukan. Meskipun bagi masyarakat pengguna kendaraan yang memalsukan TNKB itu ada sanksi pidana lain, yaitu
pidana pemalsuan. Tetapi setidak-tidaknya saya katakan bahwa TNKB itu bisa dipalsukan karena mudah dicopot. Yang kedua, TNKB itu sendiri ada beberapa kendaraan seperti misalnya sejenis dengan Hammer atau kendaraan-kendaraan besar, TNKB-nya agak tertutup sehingga agak sulit memang di capture oleh kamera. Nah, teknologi pendukung lain adalah yang efektif untuk pengidentifikasian adalah menggunakan yang kita kenal dengan namanya RFID atau Radio Frequency Identification Device. Jadi mengidentifikasi kendaraan bermotor menggunakan sinyal radio melalui unit yang dipasang di kendaraan. Nah, RFID ini yang barangkali selama ini kita bahas, sering disampaikan oleh teman-teman ya, yang diistilahkan dengan chip. Nah, RFID ini yang terpasang di TNKB nantinya itu bisa dikembangkan untuk berbagai macam layanan dan pola operasional. Misalnya salah satu contohnya tadi yang disampaikan e-parking. Jadi ketika nanti kendaraan sudah dilengkapi oleh RFID, maka itu bisa dimanfaatkan untuk e-parking. Bisa juga dimanfaatkan untuk ERV misalnya, Electronic Road Pricing atau pembatasan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu. Bisa juga dimanfaatkan nanti untuk e-tol. Jadi di jalan tol tidak perlu lagi ada pintu gerbang kalau sudah kendaraan itu dilengkapi dengan RFID dan RFID itu terhubung dengan e-money. Banyak lagi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan. Basic awalnya sebenarnya adalah database kendaraan bermotor. Demikian Mbak penjelasannya. Baik. Pak Taslim, ini kan sebentar lagi akan diberlakukan ya pertengahan Juni 2022. Nah, sejauh ini sosialisasinya apakah dirasa cukup atau seperti apa untuk kemudian meningkatkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang penggantian plat nomor ini, Pak? Ya, sebenarnya TNKB ini adalah pelayanan rutin yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, SEKI atau fungsi Rekiden Ranmor. Jadi setiap kendaraan bermotor yang didaftarkan sebagaimana diwajibkan di dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang 22 2009 dipastikan kita akan berikan TNKB. Jadi pelayanan TNKB ini adalah pelayanan alami yang tidak perlu kita sosialisasikan sedemikian rupa. Sosialisasi menjadi penting ketika misalnya seperti saat ini masyarakat kita tahu cukup banyak yang sudah menggunakan TNKB dengan warna dasar putih tulisan hitam yang diproduksi secara mandiri. Nah, penggunaan material tidak resmi yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas adalah bagian dari pelanggaran lalu lintas. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang 22 2009 menyatakan bahwa TNKB adalah bagian dari spesifikasi teknis yang ada pada kendaraan yang pengadaannya secara resmi oleh Korlantas dengan spesifikasi tertentu yang nanti ditetapkan oleh Bapak Korlantas. Nah, penggunaan material yang tidak resmi dikeluarkan Korlantas adalah menjadi bagian dari pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan kalau tidak salah di pasal 280 Undang-Undang 22 2009. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bersabar terlebih dahulu lah, jangan buru-buru katakanlah demikian. Paling tidak masyarakat cukup diinformasikan ya Pak ya mengenai perubahan dari TNKB ini sejauh mana nantinya kita siap akan era baru plat nomor putih kendaraan. Terima kasih Kasubdit STNK Dit Regiden Korlantas Polri Kombes Pol M. Taslim Khairuddin sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.